Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan kalimat Nabi ini. Nabi tidak hanya mengatakan, tidak mencukupkan pada kalimat siapa yang mampu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, cukup. Tapi ada kalimat pelengkapnya. Kata Nabi, khalisan min qalbihi au min nafsihi. Kalimat itu secara ikhlas diungkapkan dari kedalaman jiwa dan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud kalimat ini? Karena setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, nggak cukup dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlasnya. Harus mengalir dalam hatinya. Sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat keluar dari hatinya itu? Maka diberikanlah isyarat petunjuk dalam Al-Quran, surah ke-49 Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Di sini kita akan menyimpulkan bahasan Jumat kita di kesempatan kali ini. Perhatikan kalimat ini hadirin sekalian, karena ini akan menentukan status kita sampai Jumat ini. Apakah berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sungguh telah beriman." Kami sungguh telah beriman. Masalah iman karena perkara hati. Karena kaitan dengan kondisi dalam hati kita, dalam kalbu kita, maka Nabi menunjuk petunjuk dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cepat menyimpulkan apakah benar atau tidak. Karena itu nanti ada ajaran dalam hadis, jika ada terkait dengan persoalan iman dan lawannya kufur, jangan cepat menghukumi seseorang. Jangan Anda katakan si fulan kafir, si fulan kufur, karena kalimat itu akan mencari pemiliknya. Kalau dia tidak menemukannya, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkannya. Maka Nabi mengajarkan kita diam, menunggu wahyu, turunlah ayat tadi. Allah menyampaikan, kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman. Mukmin dan muslim. Apa bedanya? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena ternyata iman yang baru kalian ucapkan di lisan itu, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kalimat iman. Ternyata kata Allah baru sampai lisan. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan menjadi syarat sah pertama seorang menjadi muslim. Maka ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah. Anda, saya, kita muslim. Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan, belum sampai ke hati, maka mohon maaf, statusnya belum beralih kepada mukmin. Baru muslim. Di hadis Al-Bukhari nomor hadis 99 tadi, ternyata disebutkan oleh Rasulullah kalimat la ilaha illallah kalau bersumber dari hati sampai ke hati, itu syarat pertama mendapatkan syafaat. Di Quran surah ke-49 ayat ke-14 disebutkan yang sampai ke hati itu kalimat la ilaha illallahnya, itulah sifat iman. Pemiliknya disebut dengan mukmin. Jadi setiap mukmin itu berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap muslim belum tentu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan, belum sampai ke dalam kalbunya. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana ciri seorang mukmin itu yang syahadatnya sampai kepada jiwanya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang khusus, dan ciri-ciri inilah menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khususnya? Hadirin, kalau kita mengamati Al-Qur'an, maka para ulama memberikan gambaran kepada kita, tidak pernah disebutkan kalimat iman dalam Al-Qur'an dengan segala perubahan katanya. Baik kata kerja amana, jamaknya amanu, atau yu'minun, atau kata benda misalnya isim mukmin, mukminun, mukminin, kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal saleh.
Jika Anda menemukan kata iman apapun, maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal saleh. Rumusnya demikian. Quran surah ke-103. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sekarang pertanyaannya, kenapa setiap kalimat iman dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan amal soleh? Ternyata jawabannya, amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah sampai ke hatinya. Jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati, sampai ke jiwa kita, maka pembuktiannya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah, iman sudah sampai ke hati saya. Apa buktinya? Dengan amal. Amal yang didorong oleh iman itulah disebut dengan soleh. Maka itulah muncul kalimat amal soleh. Karena itu ketika kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah amalan, sesungguhnya untuk menguji, mengetes pada jiwa kita, betul enggak syahadatnya sampai ke hati kita? Benar enggak kalimat syahadatnya sampai ke jiwa kita? Karena itulah turun perintah salat 5 kali dalam sehari. Diperdengarkan suaranya lewat telinga kita.